Saudaraku yang kasih Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya saudaraku, salah satu hal yang sangat penting adalah tentang mata. Mata yang bisa melihat. Saudaraku, mata yang bisa melihat. Saudaraku, bahwa ujungnya adalah bahwa kalau kita bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua, saudaraku, dengan mata kita, inilah benar-benar sukses. Sukses yang sempurna dari hidup kita. Katakan amin saudara. Tapi sebelum kita bisa melihat itu saudaraku, dan tidak semua mata bisa melihat itu. Saudara, hanya orang-orang yang percaya sama Tuhan. Karena mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Apa yang kita dengar? Tiupan sangkakala, bunyi sangkakala. Ada lagu lama saudaraku, bila namaku bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Katakan amin. Kemarin kita belajar tentang untuk jaga hati, untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Biarlah mata kita tetap melihat ke depan. Bicara tentang mata yang bisa melihat ke depan, itu bicara tentang apa saudaraku? Bahwa kita selalu siap sedia, ya saudara, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Makanya mata yang tertuju ke depan adalah orang-orang yang bisa berpikir apa? Panjang. Katakan amin. Orang bisa berpikir panjang, ini penting. Oleh karena itu hari ini saudara, kita mau berdoa. Tuhan, bukain mata hati kami. Seperti doa daripada Rasul Paulus, ya kan? Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Efesus 1 ayat 18. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa supaya mata hati kita bisa terang, untuk bisa melihat pengharapan ini. Yuk saudara, saya percaya saudara yang sudah bergumul, sudah berdoa, saudara sedang punya rencana dan sedang bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Saudaraku yang kasih Kristus, saya percaya ini waktunya Tuhan akan bukain mata hati kita. Saat inilah saat perkenan Tuhan. Tuhan mau jawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, saya mau sepakat dengan saudara. Saya akan berdoa ini. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, jadikan mata hati anakmu ini terang, supaya kami bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Tuhan bukain mata hati kami untuk bisa melihat keadaan demi keadaan. Ada Tuhan di balik itu. Ada harta yang tersembunyi di balik itu. Kami bisa melihat orang-orang, bahkan orang-orang yang sulit. Di balik itu Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami lewat orang ini. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anakmu, bangkitkan ya Tuhan, kuatkan, teguhkan hatinya. Beri ya Tuhan iman untuk bisa percaya bahwa mujizat itu masih ada. Beri iman untuk bisa percaya kami punya Yesus yang mengasihi kami. Aku berdoa ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan semua yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami mata iman untuk bisa percaya dan melihat ada tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus saya berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya,
Shalom saudara, judul khotbah saya hari ini adalah 4 kunci hidup sukses seorang Yonatan. Kenapa saya pakai judul ini? Saya ingin mengajak kita semua, ya kan, belajar dari kisah kepahlawanan Yonatan yang mengajarkan kita untuk menumbuhkan kemampuan melihat sesuatu yang baik yang disediakan Allah buat hidup kita. Katakan amin. Ya, biarlah nih saudara, dalam tempo kita udah menara doa ini udah lebih daripada 3 bulan. Kita sudah belajar kemarin bahwa untuk menumbuhkan yang namanya kebiasaan baru, ya, menumbuhkan kebiasaan baru itu butuh 3 minggu, 21 hari. Ya ke saudaraku. Tapi dari kebiasaan baru menjadi gaya hidup atau menjadi karakter, saudara, itu membutuhkan berapa? 3 bulan. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak ibu bapak, yuk kita bangun kebiasaan. Ya saudara, minta kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang baik yang Allah sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Bahkan saudara, untuk mata jasmani kita ngelihat sekarang sepertinya nggak ada harapan. Tapi kita nggak pakai cuma mata jasmani, tapi kita mau pakai mata yang mana? Mata hati kita. Katakan amin. Yonatan seorang yang mengerti bagaimana dia bisa, yang saudara, menaklukkan orang Filistin dalam peperangan. Hanya dia dan pembawa senjatanya saja, hanya berdua. Nanti kita lihat berapa sih kekuatan orang Filistin. Wow, tidak terhitung banyaknya, kekuatannya itu melampaui. Tapi kita bisa melihat nih kisahnya. Saudaraku, kisah Yonatan, dia bisa taklukkan. Saya melihat ada 4 prinsip kebenaran firman, ya, untuk hidup berkemenangan berdasarkan kisah daripada Yonatan ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, saudara perhatikan yang pertama ini. Coba kita lihat, kita harus belajar untuk melihat pada sesuatu yang ada di tangan kita. Dan kita juga harus bisa melihat orang-orang yang sepakat bersama kita. Katakan amin. Jadi prinsip yang pertama, saudara, adalah, ya kan, kita harus bisa melihat sesuatu yang masih ada di tangan kita, bukan yang tidak ada. Katakan amin. Yang ada tangan kita itu bicara tentang kita ini punyanya apa. Saudaraku, apa yang kita punya? Entah itu namanya time, talent, atau treasure. Entah itu waktu, entah itu kemampuan kita apa, kebiasaan kita apa, atau seberapa uang kita. Saudara bisa lihat ini bisa dipakai untuk apa saudara? Untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sulit, yang mustahil dalam hidup kita. Kita juga kalau bisa, ya kan, kita harus bangun kemampuan untuk bisa melihat siapa sih orang-orang yang masih sepakat sama kita. Jangan selalu lihat orang yang udah gak sepakat sama kita, orang yang sudah menolak kita, orang yang sudah menjauh dari kita, orang yang sudah beroposisi dengan kita. Udah gak usah dipikirin itu. Jangan selalu berandai-andai, seandainya, ya kan, banyak orang yang bisa dukung aku. Enggak. Siapa yang ada, yang Tuhan tempatkan kepada kita, itu cukup. Nah, Yonatan, saudara, di 1 Samuel pasal 14 ayat 1, dia berkata begini. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat 7 dikatakan begini saudara, jawab daripada pembawa senjatanya itu kepadanya apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Lakukanlah niat hatimu, sungguh aku apa? Sepakat. Jadi saudara, cari orang yang sepakat dengan kita. Katakan amin. Jadi sepakat ini penting. Saudara pertama harus sepakat dengan siapa? Sama diri sendiri. Sepakat dengan diri siapa? Kebulatan tekadnya punya udah bulat ini. Untuk apa? Selesaikan masalah. Yang kedua, sepakat dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, kesepakatan dengan Tuhan melahirkan apa? Kuasa. Ya, kesepakatan dengan Allah melahirkan apa?
Kuasa. Kesepakatan dengan orang lain, ya kan? Dalam doa melahirkan apa? Iman. Iman inilah yang menyebabkan kita melihat mujizat dan berkat dicurahkan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Ya, bujangnya Yonatan bilang, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku apa? Sepakat. Kalau kamu sudah sepakat sama dirimu dan kamu mau ajak aku sepakat. Katakan amin. Seringkali kita mau melakukan sesuatu, kita ajak orang lain sepakat sama kita aja gak sepakat sama diri kita. Tanda kita gak sepakat apa? Kita sendiri meragukan. Tanda kita sepakat, kita mantep, kita percaya. Katakan amin, saudaraku. Nah, itu penting. Apakah saudara sedang menghadapi sebuah masalah yang besar saat ini? Entah keuangan, entah penyakit, entah hubungan. Entah saudara berkata, ini masalah besar buat saya dalam hal rohani. Dan masalah itu sulit. Masalah itu mustahil untuk diselesaikan. Saudaraku yang seperti hari ini, kita belajar dari seorang yang bernama Yonatan. Saudaraku, orang Israel pada saat itu menghadapi orang Filistin. Musuh ini jumlahnya besar dan pada saat itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Bangsa Israel kewalahan, putus asa. Kenapa? Karena mereka selalu dikalahkan oleh orang Filistin. Tapi pada pasal ini, saudara, ya, 1 Samuel pasal 14, Yonatan, anak Saul, saudara, bangkit maju berperang untuk menyelesaikan masalah bangsanya ini. Saudara mau bangkit? Apakah saudara mau bangkit maju berperang menyelesaikan masalah saudara malam ini? Kalau saudara mau, kita mau belajar dari Yonatan. Saya ulang lagi, apa langkah pertama Yonatan? Yonatan tidak mau buang-buang waktu hanya memikirkan sesuatu yang tidak ada. Atau orang-orang yang tidak sepakat pergi dengan dia. Nggak mau buang waktu itu. Yonatan berfokus pada sesuatu yang ada di tangan dia. Apa tangan dia? Senjata. Yonatan fokus pada orang yang sepakat pergi berperang bersama dia. Siapa? Bujangnya, ajudannya, saudaraku. Cukup berdua. Bagi Yonatan, seorang bujang yang sepakat pergi berperang dengan dia plus sebuah senjata, itu sudah cukup kalau ada Tuhan yang menyertai dia. Asal ada Tuhan yang menyertai saudara, apapun itu, saudara masih punya waktu. Diberi hidup oleh Tuhan. Saudara punya kebisaan. Apa kebisaannya? Saudara mungkin punya modal sedikit. Ada orang-orang yang saudara kenal. Itu cukup untuk modal bagi Tuhan melakukan mujizat bagi hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya sudah lihat di Alkitab banyak contoh kok. Ketika Nabi Elisa hendak melakukan mujizat keuangan dengan melipat gandakan minyak. Saudara, Nabi Elisa bertanya kepada janda seorang nabi yang terbelit utang. Apa pertanyaannya, saudara? Apa yang ada padamu? Dia nggak tanya apa yang tidak ada. Kita jangan pikir apa yang tidak ada. Tapi lihat apa yang ada. Itulah yang Tuhan bisa pakai untuk menolong setiap kita. Katakan amin, saudara. Daud menaklukkan Goliat. Dia hanya menggunakan apa yang ada di tangan dia, yang menjadi milik dia, yang menjadi kebisaan dia. Saudara, apa saudara? Dia pakai batu dan ali-ali. Karena itulah yang menjadi milik dia. Itulah kebisaan dia. Awalnya Raja Saul kasih dia apa? Baju perang. Kasih senjata peperangan. Tapi Daud tidak bisa pakai. Dari apa yang ada, Daud berhasil menaklukkan Goliat. Ketika Yesus hendak memberi makan 5.000 orang laki-laki,
Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara tahu, saudaraku, Tuhan, di tangan Tuhan ada apa saudara? Bukan pabrik roti. Saudara, bukan pengalengan ikan. Tapi di tangan Tuhan cuma 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Itu cukup. Yonatan menaklukkan orang Filistin yang sangat kuat, sulit dikalahkan. Hanya bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Pertanyaan saya adalah gini. Adakah sesuatu yang saudara bisa gunakan hari ini? Adakah orang-orang yang sepakat bersama saudara? Berdoalah dan serahkan semua itu kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Kalau kita hanya memikirkan sesuatu yang tidak ada, maka dampaknya apa? Kita akan terus bersungut-sungut. Kalau kita mikir orang-orang yang tidak sepakat sama kita, yang tidak setuju sama kita, yang mungkin pergi meninggalkan kita, yang tidak mendukung kita, yang ada kita sungut-sungut. Kalau kita sungut-sungut, lalu lama-lama kecewa, lalu marah, dampaknya apa? Patah semangat kita, hilang, gugur iman kita. Namun sebaliknya, kalau kita bisa berfokus melihat pada sesuatu yang ada di tangan kita. Kita fokus pada orang-orang yang mendukung kita, yang sepakat bersama kita. Maka hal itu akan menumbuhkan apa? Rasa cukup dan rasa syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita punya rasa cukup dan rasa syukur sama Tuhan, maka Dia akan hadir dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Karena rasa cukup dan rasa syukur ini yang menghantar kita masuk ke dalam apa? Pintu gerbang hadirat Tuhan. Katakan amin. Rasa cukup dan rasa syukur pada Tuhan, ini yang membuka pintu gerbang hadirat dan kuasa Allah bagi hidup kita. Tahukah saudara bahwa rasa cukup dan rasa syukur ini adalah benih dari mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Kita lihat daripada apa yang ada. Saya suka menyaksikan saudaraku. Ya, saya suka menyaksikan daripada kisah ini. Dulu pernah tahun 2005 kita ini ingin membangun gedung 4 lantai. Saudara, kita mulai dengan dana pembangunan kita itu 30 juta rupiah. Nah, uang sebesar itu memang tidak cukup untuk biaya pembangunan gedung 4 lantai tahun 2005 saudaraku di Palembang. Nah, pada waktu kami menara doa pagi, saudara, jam 6 pagi hari Selasa, Roh Kudus itu memerintahkan kami untuk menabur ke salah satu gereja, ya kan, yang ada di sekitar lingkungan kita. Saya beritahu kepada bendahara, tolong siapkan uang dari 30 juta itu 10 juta kita tabur. Jadi nanti kita tinggal 20 juta untuk itu dana awal pembangunan kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, rupanya saudara setelah tiba sampai di sana, Tuhan tuh ingatkan saya, jangan kasih 10 juta, tambahkan 10 juta lagi jadi 20 juta. Uang kita 30 juta, yang kita mau sumbangkan 20 juta, jadi sisa 10 juta. Ya kan saudara, awalnya saya berpikir, ya kan, berilah 10 juta, ya kan, saya berpikir kita beri 10 juta atau kita beri 20 juta dari dana pembangunan gereja kita, sama saja tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan gedung 4 lantai itu. Akhirnya saudaraku, singkat kata kita taat. Tuhan suruh ini. Saya minta bendahara kita tambah lagi deh 10 juta, kasih 20 juta. Saudara, kepada gereja tersisa 10 juta. Dan memang benar saudara, jumlah yang kita persembahkan untuk gereja itu tepat sesuai dengan kebutuhan gereja itu. Gereja itu saudaraku memang sedang menunggu dana ya terkumpul untuk bisa membayar tagihan dari toko bangunan yang kurang lebih jumlahnya tuh 20 juta pas. Puji Tuhan, gereja kita dipakai Tuhan untuk melunasi kebutuhan mereka. Maksudnya kita jadi golden connection, menghubungkan janji Tuhan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu
Jadi kita ayat itu, Tuhan pakai ayat itu ya kan lewat kita mencukupi kebutuhan mereka. Katakan amin. Kita jadi mujizat buat orang lain. Itu poin-poin itu yang kita dapat. Kita bersyukur walaupun dana awal kita udah tinggal 10 juta. Saya mau saksikan saudaraku. Ya kan? Kita melangkah dengan iman membangun gedung 4 lantai dengan sisa uang 10 juta. Saya saksikan sekarang di sini saudara. Tangan perbuatan Tuhan yang ajaib itu bekerja di dalam pembangunan itu. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kita setahap demi setahap, di mana kita dituntut untuk terus bertekun di dalam doa, dalam iman, dalam kesabaran. Akhirnya saudara, oleh anugerah Tuhan, gedung 4 lantai itu selesai, berhasil dibangun, diselesaikan dalam tempo kurang dari 2 tahun tanpa utang. Beri kemuliaan buat Yesus. Jadi ini contoh yang kami lihat tuh apa yang ada di tangan kita. Bukan apa yang gak ada. Jadi gini saudara, ada satu kata yang saya suka begini. Jika sesuatu yang ada di tangan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, jadikanlah itu sebagai benih untuk ditabur. Wah, ini perlu tindakan iman. Ini tindakan iman yang radikal. Saudaraku, jika sesuatu yang ada di tangan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, jadikanlah itu sebagai benih untuk ditabur. Saya sudah banyak dengar kesaksian. Saya baca buku karangan daripada Peter Wagner, saudaraku. Peter Wagner. Dia menulis saudara satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana mematahkan roh kemiskinan. Saudara, mematahkan roh kemiskinan. Jadi saya lupa nama pendetanya, dia tulis nama pendetanya saudara. Ya kan, nama gerejanya dan nama kotanya. Pendeta ini gembala sidang di gerejanya. Di mana gerejanya ini sudah tidak punya uang lagi. Gereja ini akan ditutup, bangkrut gereja ini. Karena sudah nggak ada lagi bisa membiayai kebutuhannya. Saudaraku. Tapi dia masih ada tersisa uang pribadi daripada pendeta ini, gembala dan istrinya. Dia dengar, ya saudara, ada satu acara kegiatan yang namanya yang diselenggarakan oleh Peter Wagner. Saudaraku, di satu kota lain. Dia punya uang saudara kurang lebih cuma berapa ratus $, dia bawalah itu saudara untuk dia bisa menginap di mobil beli bensin sama uang daftar. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai di sana sisa uang dia $170 dia bilang. Pada waktu ada tantangan untuk bawa persembahan. Saudara, Roh Kudus bilang sama dia, seluruh isi uangmu serahkan itu untuk pelayanan Peter Wagner. Semuanya. Itu di dalam konferensi saudaraku. Itu tuh. Lalu dia tanya sama istrinya, kamu mendengar sesuatu gak tadi dari Tuhan? Saya dengar sesuatu dari Tuhan. Tuhan ngomong apa sama kamu? Tuhan ngomong sama kita. Uang yang $170 itu seluruhnya ditaruh di persembahan. Ditaruh di kaki para rasul. Jadi berdiri, taruh di situ. Dia bilang, ya kita jalan. Dari situ saudara dia ada uang lagi untuk nanti makan, untuk siang, malam dia ada. Saudara selesai dia taruh itu, apa yang terjadi? Sudah ikut ibadah, tiba-tiba saudara, dia mau masuk ke ruangan kayak penginapannya dia, kan ada disiapin. Ada seorang pasangan suami istri bilang, kamu mau gak voucher makan malam ini? Nilainya tuh $20, bisa buat 2 orang. Kamu mau? Karena kami mau makan pergi di luar nih suami istri, gak mau makan di sini. Lewat saudara, dia dapat, aduh puji Tuhan, dia dapat. Sudah $20 voucher. Selesai dapat $20, enggak lama kemudian ada orang lagi bilang, aku tuh kok digerakin dia ngasih duit kamu ya $20, kasih lagi $20 suami ini. Sudah, besoknya ada ibadah lagi. Tantangan lagi saudaraku. Tantangan lagi, dia dengar lagi suara yang sama. Dia tanya sama istrinya, kamu denger gak? Tuhan ngomong apa sama kamu? Dengar. Ya voucher udah
udah dia buat makan habis. Jadi yang ada tersisa tinggal berapa? $20. Tuhan ngomong apa? Sama kemarin. Seluruh uang kita taruh di persembahan itu. Kamu udah dengar itu? Iya, saya dengar juga. Sama ngomongnya. $20 itu taruh lagi, saudaraku. Sudah. Dia suka cita aja. Nanti pulang. Yang penting bensin sudah penuh. Kita pulang. Tangan kosong. Saudaraku Yesus Kristus. Dan ajaibnya setelah itu. Dia ikut seminar. Kan banyak orang. Dia bilang, ketemu orang lagi. Ketemu orang lagi. Dia bisa layani orang. Bisa apa? Lalu ya ada kesempatan waktu. Ketemu sama Peter Wagner. Saya bersyukur lewat acara ini. Dia saksikan kejadian itu. Dia bisa makan malam. Dia bisa dapat duit. Sudah. Pas. Nggak lama kemudian itu mau penutupan. Peter Wagner itu dorong Tuhan. Untuk kumpulkan persembahan. Beri persembahan yang tidak biasa. Untuk pelayanan daripada pelayanan yang Peter Wagner ini. Digerakkan oleh Bill Hamon. Bill Hamon itu bilang kita bawa persembahan untuk ini. Untuk Peter Wagner. Singkat kata, semua orang saudara bawa persembahan. Luar biasa banyak. Taruh ke kaki Peter Wagner. Setelah itu saudara waktu orang pada kasih. Roh Kudus bilang, kamu dengar kan pendeta yang tadi bersaksi? Panggil pendeta bersaksi itu ke mimbar. Ada apa Tuhan? Seluruh persembahan ini kasih ke dia. Kasih ke dia. Langsung dia ngomong Peter Wagner. Ceritakan tentang saya ingin dia bersaksi. Sebelum kita lanjutkan ini acara persembahan. Saya mau dia bersaksi. Dia sebut namanya, dari gereja mana, saudaraku. Ya kan? Pendeta ini bersaksi. Bahwa dia akan tutup pelayanan karena bangkrut. Gak punya uang lagi, dia datang gini-gini, saya sangat diberkatin. Dan Tuhan bicara 2 kali hal yang sama. Dia taruh. Dan dia akan pulang dengan tangan. Sudah gak ada apa lagi, dia serahkan. Cuma ngomong gitu aja dan minta blessing dari Peter Wagner. Waktu cerita, dia cerita, saya mau sebelum ini ini kan mau selesai, saya minta blessing, saya mau pulang. Pulang dengan tidak ada apa-apa. Tapi saya di sini yang di dalam ini, roh saya menggebu-gebu. Iman saya naik lewat acara ini. Saudara, akhirnya apa saudara? Peter Wagner bilang gini, setelah habis dia saksi, seluruh persembahan yang tadi Nabi Bill Hamon bilang, untuk pelayanan saya. Roh Kudus bilang, bukan untuk pelayanan saya, tapi untuk pelayanan dia. Itu saudara, orang ngasih, itu jumlahnya besar sekali. Akhirnya apa? Utang-utang bank, saudaraku, itu dia bisa lunasi. Terus dia bisa menabur lagi gereja-gereja lain yang mirip sama saya, dia hampir bangkrut. Sehingga apa? Hari ini gereja dia ada gereja yang paling bertumbuh di wilayah dia. Katakan amin saudara. Saya waktu baca itu bukunya itu buku tulisan Peter Wagner yang terakhir. Saudara, sebelum beliau dipanggil Tuhan, transfer kekayaan besar-besaran. Itu salah satu judul itu mematahkan roh kemiskinan. Saya waktu ini, rupanya saudara, bukan cuman Alkitab yang cerita tentang janda di Sarfat, yang cuman punya sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Dia cuman punya itulah. Dia makan, dia mati. Dia makan, mungkin penundaan matinya mungkin besok. Atau 3 hari lagi. Saudara, tapi kalau dia kasih pun, mungkin dia mati langsung. Sama-sama lah. Dia makan juga gak cukup untuk sampai hujan turun. Tapi kalau dia beri, dengar suara Tuhan, cerita bisa berbeda. Katakan amin saudara. Dan akhirnya apa? Janda di Sarfat, dia beri sesuatu yang ada di tangan dia. Jadi apa? Jadi benih. Dan disitulah Tuhan menumbuhkan mujizat. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Dalam hidup kita, Jonathan dan bujangnya dia mau jadi benih bagi Israel.
Semua Israel pasukan tidak berani lagi lawan Filistin. Tapi dia berkata, kita nanti ada satu kata saudaraku. Ayat yang ke-6, kita baca poin yang kedua. Poin yang kedua, 1 Samuel 14 ayat 6. Ini kata-kata Yonatan yang luar biasa. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawanya itu, pembawa senjata itu, apa? Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab, baca keras, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Katakan amin saudara. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Mungkin Tuhan akan bertindak. Mungkin Tuhan akan, bagaimana cara Tuhan bertindak? Saudara bisa melihat apa yang ada di tangan kita, saudara. Saudara bisa melihat orang-orang yang sepakat dengan saudara. Biarlah itu jadi benih. Saudara bertindak itu. Yang kedua, saudaraku, kita harus belajar melihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Kita harus belajar melihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. Apabila kita ingin lihat Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kita, kita harus menolak pikiran-pikiran dan suara-suara musuh yang bikin kita stres, yang bikin kita takut. Saya dengar dari teman saya bahwa orang-orang yang terserang daripada virus COVID-19, virus corona ini, kebanyakan adalah orang-orang yang dihantui oleh ketakutan. Ini yang membuat jadi tambah parah. Saudaraku, dan hari ini apapun masalah yang saudara hadapin, saudaraku, kalau saudara ingin melihat Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara, tolak pikiran-pikiran dan suara-suara musuh yang mengintimidasi saudara. Katakan amin. Sebaliknya, saudara harus belajar melihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Saudara lihat sini. Peta kekuatan musuh itu berapa? Kekuatan orang, orang Filistin itu ada berapa? 3.000 kereta. Bayangin kekuatannya. Kekuatannya berapa? 3.000 kereta. 6.000 orang pasukan berkuda. Jadi 3.000 kereta ini kalau zaman sekarang ini kavalerinya. Tanknya ada 3.000. 6.000 pasukan berkuda, ya, kavaleri. Pasukan berjalan kaki, infanterinya. Berapa banyak saudara? Sebanyak pasir di tepi, banyak banget. Tapi saudara lihat di sini, saudaraku. Yonatan percaya akan kasih Tuhan. Yonatan percaya bahwa Allah yang mengasihi dia adalah Allah yang bersedia untuk menolong dia. Mau banyak orang, mau sedikit orang, untuk atasi orang Filistin. Karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan pasti menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai dia, maka Tuhan akan berperang menggantikan dia. Katakan amin. Saya berdoa, saudara tangkap ini. Allah akan berperang menggantikan saudara. Lakukan bagian saudara. Lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Memang bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Katakan amin. Bisa saja orang-orang yang kita tidak duga, yang tidak kita harapkan, tiba-tiba dia bisa berbuat sesuatu yang tidak terduga. Dia bisa memberikan berkat yang tidak terduga. Yang percaya katakan amin. Jadi apabila kita ingin melihat Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, sekali lagi saya mau kasih tahu, kita harus menolak pikiran-pikiran dan suara-suara musuh.
Sebaliknya kita harus belajar melihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin saudara. Katakan amin. Saudara, tolaklah pikiran-pikiran suara musuh yang berkata, kamu tuh sudah ditolak, kamu sudah dibenci, kamu telah dihina, kamu difitnah, kamu gak mampu, kamu gak qualified. Saudara, tolak kata-kata ini. Sebaliknya kita harus bisa melihat bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, ini kata-kata Yonatan ini luar biasa. Ya kan, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Katakan amin saudara. Jadi ini harus kita harus bisa bangun perasaan gini saudara. Sekali lagi, kita ini dicintai Tuhan. Saudara lagi ada masalah, mungkin saudara mengalami kejatuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah mau tolong saudara lagi. Saudara sudah berdoa, saudara sudah berharap, Tuhan minta sabar. Bagian kita harus tahu, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Saudara lihat di sini, seorang anak yang hilang, ya, seorang anak yang hilang ini, dia tuh tidak ragu, dia tuh tidak takut untuk kembali pulang ke rumah ayahnya, ke rumah bapaknya, sekalipun ia telah meninggalkan bapaknya. Dia sudah berdosa terhadap sorga, dia sudah berdosa terhadap bapaknya, dia sudah hambur-hamburkan uangnya. Tetapi lihat di sini, saudaraku, apa daripada positif dari anak yang hilang ini? Dia bisa melihat kasih daripada bapaknya. Dia bisa melihat bapaknya adalah bapak yang penuh kasih. Kalau saudara lagi terpuruk hari ini, kalau saudara bisa melihat kita punya bapak yang baik, bapak yang mengasihi, penuh kasih, saya yakin inilah titik awal saudara mengalami yang namanya pemulihan. Mujizat dalam kehidupan kita. Si anak yang hilang ini berkata begini, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan apa? Pergi kepada Bapakku. Bangkit kembali ke Tuhan. Katakan amin. Kesombongan seringkali menghalangi kita untuk mendapatkan apa? Belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau percaya, saya yakin Tuhan akan membuka kesempatan-kesempatan, jalan-jalan yang selama ini tertutup. Tuhan akan kirim saudara, orang-orang untuk membangun, menguatkan dan memberkati saudara. Katakan amin. Lihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita pikir tidak mungkin lagi, lihat kemungkinan dari pihak Dia. Katakan amin. Bagaimana cara melihat kemungkinan dari pihak Tuhan? Terus bangun kepercayaan kita kepada Tuhan.
Bagaimana cara membangun kepercayaan pada Tuhan? Pertama, jadikan Tuhan sumber inspirasi. Jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara apa? Bagaimana caranya untuk bangun kepercayaan? Nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan membangun rasa apa? Rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Katakan amin saudara. Berbahasa roh, terus bahasa roh, terus bahasa roh. Omong, berbicara pada diri kita. Perkatakan firman pada diri saudara. Katakan itu, katakan terus. Itulah cara untuk melihat kemungkinan di pihak Tuhan. Melihat kemungkinan di pihak Tuhan. Seperti Yonatan bilang, mau banyak orang, mau sedikit orang. Buat Tuhan tidak sulit. Buat Tuhan tidak sulit. Tapi buat kita sulit untuk percaya. Oleh karena itu kita harus tingkatkan kepercayaan kita. Caranya seperti itu. Omongkan. Saya selalu omongkan. Akan lihat kemungkinan. Yang ketiga, saudaraku, kita harus belajar melihat tanda kebaikan Tuhan atas hidup kita. Yonatan dia berkata begini, perhatikanlah. Ya, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Maksud saya begini saudara, ya, tindakan iman itu perlu yang namanya peneguhan dan konfirmasi. Tindakan iman itu perlu membutuhkan peneguhan dan konfirmasi. Alkitab nyebutnya apa saudara? Tanda kebaikan. Ya, Mazmur 86 ayat 17 katakan gini, berilah aku tanda kebaikanmu ya Tuhan, supaya orang yang membenci aku menjadi malu bila mereka melihat engkau menolong dan menghibur aku. Jadi Yonatan tuh bilang gini, kita tongolin pala kita. Ya, tongolin apa ya? Kita munculkan, nampakkan, ya kan? Nampakkan pala kita. Ya kan? Kalau mereka berkata, naik kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Kita lihat saudara, pada ayat yang selanjutnya. Saudara, pada waktu Yonatan mengeluarkan kepalanya, orang Filistin yang lihat Yonatan, panggil, sini kamu, aku hajar kamu, aku bunuh kamu. Oh, itu tanda. Tanda apa? Tuhan menyerahkan mereka. Kalau kita keluarkan kepala kita, tapi dia diam aja, kita jangan pergi. Jangan pergi. Itu namanya kita harus minta tanda. Sebelum saudara melakukan tindakan iman, perlu saudara dapatkan peneguhan dan konfirmasi. Tandanya tuh apa? Saya mau cari tandanya nih apa? Misalnya, saudara mau apa? Mau ambil keputusan untuk bisnis baru kah? Saudara mau ambil keputusan untuk pacaran. Pacaran juga harus minta tanda loh saudara. Apalagi nikah. Karena kalau pacaran kita gak minta tanda, main serobot aja. Ya kita kan gak mau lagi jadi playboy atau jadi playgirl. Jangan, mending playboy kan segala macam. Karena gini, kalau udah pacaran, kalau kita gak minta tanda, harusnya anak Tuhan tuh gini, pacaran untuk nikah. Katakan amin saudara. Ini penting. Karena kalau misalnya putus, apa yang terjadi? Yang luka tuh kita. Udah buang waktu, buang perasaan. Orang pacaran kan buang waktu, buang perasaan, buang pulsa. Betul gak? Buang waktu, buang perasaan, buang pulsa. Waktu harus untuk belajar. Kita sudah dengerin dia ngomong. Ngajakin dia nonton. Nganterin dia lagi. Waduh, Gojek, Gosen, bayar. Ini gratis. Kita bayar. Dan saudara, gokar itu jadi gokar gratis tidak? Atau mungkin gimana? Ini perlu saudara konfirmasi. Supaya jangan sampai semuanya jadi sia-sia. Saya ingin setiap langkah kita jangan sampai jadi waste, sia-sia semua. Entah mau berpacaran, entah mau bangun bisnis baru.
entah mau pindah ke satu kota yang lain, dan lain sebagainya. Minta peneguhan dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Amin. Karena kita ini mau, ya kan, tindakan iman kita perlu. Saudaraku yang kasih Kristus. Ini yang saya maukan. Yonatan minta tanda. Gideon pun sebelum dia perang lawan orang Midian, dia minta tanda sama Tuhan. Jangan terburu-buru di dalam melangkah dan mengambil keputusan. Kita harus mendapatkan tanda-tanda kebaikan Tuhan sebelum berupa peneguhan dan konfirmasi sebelum mengambil keputusan. Saya selalu ngomong, saudara, jangan cepat ambil keputusan. Harus ada tanda kebaikan Tuhan. Kalau lagi senang, jadi saudara, jangan mudah ambil keputusan. Artinya gini, kalau kita lagi susah, lagi marah, lagi benci, ambil keputusan, udah, cerai, putus. PHK aja, udah keluar. Jangan ambil keputusan yang negatif pada saat perasaan kita lagi negatif. Jangan banyak janji, jangan ngobrol janji waktu perasaan lagi seneng. Jadi saudara, kalau perasaan lagi up, lagi down, jangan, itu bukan saatnya untuk ambil keputusan. Saat yang ambil keputusan ya, kuasai diri, jadi tenang, supaya kau bisa berdoa, ambil keputusan. Katakan amin. Itu betul. Makanya perlu ada tanda kebaikan Tuhan. Kalau kita dapetin tanda kebaikan Tuhan, peneguhan, sebelum kita melangkah dengan iman, saya percaya, saudara, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, mengikuti kita. Katakan amin. Yang keempat, saudaraku yang kasih Kristus, saya mau kasih tahu apa yang dilakukan oleh Yonatan. Yonatan tuh bisa melihat peluang di balik ancaman. Yang keempat adalah kita harus belajar melihat peluang di balik ancaman. Coba kita baca nih ayat yang selanjutnya saudara, ayat 12 sampai 15 ya. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya apa saudara? Naiklah kemari maka kami akan menghajar kamu. Ini orang-orang katakan. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya apa saudara? Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira berapa? 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah apa saudara? Kegentaran. Siapa yang menimbulkan kegentaran, ketakutan di perkemahan orang Filistin? Tuhan. Karena dia melangkah dulu. Yang dikalahkan cuma 20 aja cukup. Kadang-kadang saudara kita lakukan sedikit aja dulu cukup. Itulah kemampuan kita. Selanjutnya saudara, dari masalah yang begitu besar, Tuhan menimbulkan kegentaran. Tuhan yang membereskan. Tuhan yang menyelesaikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ini kunci sana. Ini poinnya sana. Yang ada dulu berapa? Kadang-kadang tuntunannya kayak kami. Ada aja 30 juta. Tuntunan yang pertama tabur 20. Kenapa 20 juta ditabur? Kita sisa 10 jadinya. Tahu gak saudara? Kebutuhan untuk membangun saudara gedung pada waktu itu. Saudara, sehemat-hematnya kami berhasil bangun gedung. Itu rupanya kebutuhannya berapa totalnya? 2 miliar rupiah. Jadi kita perlu nabur 20 juta. Rupanya Tuhan kasih 100 kali lipat. Jadi berapa? 2 miliar. Kami gak bikin proposal. Gak jualan keroket, kue sus, enggak. Kita cuma doa, minta. Kita omong jemaat juga baru berapa orang, baru beratus orang, berapa ratus. Bukan ribu-ribu. Enggak, saudaraku, ini kuncinya. Yang 10 juta itulah punya kamu sekarang. Kerja, mulai pembangunan. 1.990.000.000 jutanya itu Tuhan. Ngerti katakan amin saudaraku. Kadang-kadang memang saudara
kita udah kegedean lihat masalah, sudah ciut dulu hati. Konkretnya saya ngomong ini, kalau saudara misalnya masalahnya utang nih. Utang kan misalnya sama si A, si B, sampai si Z lah, sampai si Z. Wih, memang kita dikenal, maaf kata, saya bukan untuk nyudutin saudara, ya kan. Kita pokoknya sekota ini nggak ada lah tiap tikungan yang nggak kita utangin misalnya. Semua kita utangin. Ini contoh misalnya. Ini contoh misalnya dari A sampai Z saudara utangin. Nah, coba mulai diurut gini kalau misalnya punya utang. Urutan pertama adalah yang kita utang paling kecil angkanya. Dari yang kecil urut sampai yang paling banyak. Urutan 1 kita sama si A kita utang 10.000. Sama B kita utang 100.000. Si C kita utang 1 juta. Si D 10 juta. Si E 100 juta. Si D 1 miliar. Terus saja sampai Z gitu. Kan dari 10.000. Jadi saudara urutin, jadi apa? Sekarang saudara kan kerja. Jangan nunggu sampai seluruh bisa bayar utang, dapat duitnya, jangan. Itu biasa maka jatuhnya kemana? Ke kasino, ke judi. Togel. Supaya bisa bayar semua. Enggak usah, kerjakan apa yang dijumpai tanganmu. Tangan saya kerja hari ini bisa hasil berapa? 100.000 rupiah. Oke, 100.000 rupiah. Sisihkan. Mana untuk makan di rumah? Mana yang menjadi haknya Tuhan perpuluhan? Mana untuk saya bisa bayar utang? Oh, saya masih bisa bayar dong. Kalau saya dapat 100.000, makan saya 1 hari sama keluarga. Kita hemat-hemat 30.000, sisa ya kan 100.000 perpuluhan 10.000, 90.000. Makan sama keluarga 90 kurang 30 sehari. Sudah dapat kan 60.000. Kita udah bisa bayar untuk siapa? Si A. Katakan amin. Si A udah lunas. Ya kan 10.000 sudah lunas kan saudaraku. Sisa si B yang 100.000. Nah kita masih ada sisa berapa di sini? 50.000 kan? Kita cari besok. Kita doa. Makin kita cari, kemarin bisa dapat 100. Hari ini kita minta Tuhan dapat 150.000. Supaya apa? Yang 100.000 ini kita bisa si B kebayar. Hari kedua si B. Lama-lama saudara si Z kebayar. Si Z berapa utang? 1 triliun Pak. Kebayar itu saudara. Kita mulai, yang penting urut dulu. Karena kita langkah sedikit, kegentaran dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Kami lakukan itu dalam pelayanan kami. Kami tidak pernah terpikir, Tuhan percayakan. Pelayananlah, infrastruktur gereja, gedung, tanah dan sebagainya. Sampai sebesar itu. Kita mulai dari apa yang ada. Apa yang bisa. Orang-orang yang sepakat. Orang yang tidak sepakat, artinya orang gak dukung, gak nabur, gak nyumbang, gak ada masalah. Yang sepakat saja, itu yang kami terus jalan. Akhirnya Tuhan buat kegentaran, Dia cukupi di dalam setiap event hidup kita. Katakan amin saudara, saya berdoa, saudaraku yang Yesus, saudara bisa belajar poin ini. Kalau saudara membutuhkan namanya bahan PDF-nya, saudara bisa meminta kepada staf lewat live chat dan lain sebagainya. Saudara bisa baca ulang 1 Samuel pasal 14. Ini kebenaran firman luar biasa. Saya sudah khotbahkan banyak kali dan memang powerful sekali pesan ini. Saudara pikirkan, saudara doakan, lakukan. Saya percaya mujizat Tuhan akan menyertai hidup saudara.